Roy Kurniawan, yang dikenal dengan nama Roy Kiyoshi, lahir tanggal 24 Februari tahun 1985, adalah seorang paranormal, aktor, dan personaliti televisi Indonesia. Ia dikenal sebagai orang yang mempunyai kemampuan indigo. Roy dikenal publik setelah penampilannya di acara Karma dan Karma The Series yang tayang di ANTV. Roy Kurniawan, lahir tanggal 24 Februari tahun 1985, umur 38. Jakarta, Indonesia. Kebangsaan, Indonesia. Nama lain, Roy Kiyoshi. Pekerjaan, paranormal, aktor, personaliti televisi. Tahun aktif, 2012 sekarang. Orang tua, Meilani Chandrawati ibu. Hasan Anwar ayah. Masa kecil. Saat masih dalam kandungan, ibunya sering diteror oleh makhluk halus. Roy lahir melalui persalinan normal. Setelah Roy lahir, ibunya kehilangan kemampuan untuk melihat makhluk halus tersebut, namun, makhluk halus tersebut masih mengganggu Roy. Saat masih kecil, Roy sudah dapat menulis bahasa Mandarin tanpa pernah diajar oleh siapapun. Sejak kecil, Roy pun menggunakan kemampuannya untuk membantu warga sekitarnya, walau ia sering tidak dipercayai oleh orang-orang di sekitarnya. Saat keinginannya untuk membantu seseorang sangat tinggi, Roy akan mengalami kejang dan meriang. Roy juga sulit berteman dengan teman sebayanya karena dianggap gila. Ia pun sering berpindah-pindah sekolah karena sering bertingkah aneh. Kasus hukum. Roy Kiyoshi ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 7 Mei tahun 2020 karena terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan jenis benzo yang merupakan jenis narkotika. 3. Roy Kiyoshi mengajukan permohonan rehabilitasi kepada kepolisian yang diwakili pihak keluarga bersama dengan kuasa hukum. Pihak kepolisian mengabulkan permohonan tersebut. 4. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2020, Roy secara resmi bebas rehabilitasi dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) dan kembali pulang. Kekayaan Roy Kiyoshi berasal dari beberapa pekerjaan yang dilakukannya sebagai berikut. 5. Sumber kekayaan Roy Kiyoshi. Kekayaan Roy Kiyoshi berasal dari beberapa pekerjaan yang dilakukannya sebagai berikut. 1. Tarif konsultasi Rp10 juta. Roy Kiyoshi dikenal sebagai seseorang yang memiliki kelebihan dan kemampuan melihat masa depan, meramal, hingga melihat makhluk tak kasat mata. Kemampuan ini pun ia manfaatkan untuk membantu orang lain dengan membuka jasa konsultasi. Kabarnya, Roy mematok tarif sebesar Rp10 juta per konsultasi. Dengan tarif yang cukup besar tersebut, tak heran Roy Kiyoshi mampu mengumpulkan kekayaan yang melimpah. 2. AdSense YouTube. Seperti halnya publik figur lain, Roy Kiyoshi pun merambah ke platform YouTube dan menjadi konten kreator. Ia memiliki kanal YouTube yang digunakannya untuk mengunggah konten seputar kegiatan sehari-harinya dan juga berbagai penerawangannya. Kanal YouTube Roy Kiyoshi saat ini telah diikuti sebanyak 886.000 subscriber. Dari kanal YouTube ini, Roy Kiyoshi pun berhasil meraup penghasilan mencapai jutaan rupiah per bulan. 3. Film. Sumber kekayaan Roy Kiyoshi juga berasal dari dunia akting. Ia sempat memulai debutnya sebagai aktor pada 2019 dengan membintangi film kisah hidupnya sendiri yakni Roy Kiyoshi, The Untold Story. Ia juga sempat berakting di sinetron Raden Kian Santang yang tayang di MNC TV pada 2021. 4. Presenter. Roy Kiyoshi juga sempat menjadi presenter beberapa acara TV. Ia semakin dikenal publik setelah membawakan acara Mata Batin dan Brownies Jalan-Jalan. Pekerjaannya sebagai presenter ini juga turut menjadi pundi-pundi kekayaan Roy Kiyoshi. 5. Bisnis makanan ringan. Tak hanya mengandalkan penghasilannya dari dunia hiburan, Roy Kiyoshi juga mendapatkan kekayaannya dari bisnis makanan ringan yang dijalankannya.
Diketahui Roy Kiyoshi memiliki bisnis makanan ringan dengan brand Mysterious Snack yang telah dimulainya sejak 2020 lalu.